2001 saya tuh udah sedekah mobil. Bukan berarti saya datang 2005 itu ada motor. Nah ini saya hati-hati ngomong begini nih, takut sombong gitu. Tapi ya bismillah nih saya sampaikan. Kemudian 2003 udah pakai Mercy dengan izin Allah. Saya alhamdulillah tuh 2005 udah pakai Alphard itu. Alphard masih 8 biji kali 2005 2006 tuh. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah dah. Rezeki mah bukan main dah, karena sedekah itu luar biasa. Ini mungkin pelajaran lah buat kita semua. Saya tahun 2001 itu sudah berfinancial freedom. 2001. Udah nggak ada lagi cerita beli apa aja pakai duit. Padahal waktu itu saya masih miskin. Sampai tahun 2005 saya belum punya toilet. Di rumah tuh belum ada toilet. Dan masih tanah, belum keramik. Tapi waktu itu saya bilang ke istri dan kemudian ke mertua, ini kalau Tuhan kita duit, masalahnya. Siapa ya udah. Dulu saya begitu dapat ilmu ini Pak, gua tahu aja bahwa pengen sedekah aja gitu. Karena itu saya nyari-nyari apa nih yang bisa saya sedekahin gitu. Puncak-puncaknya dalam keadaan saya saat itu, puncaknya 2008. 2008 saya deketin istri saya. Saya bilang, "Dek, kita sedekahin rumah kita." Oh, 2008 tuh. Dek, kita sedekahin deh rumah kita dek, gimana? Dulu manggilnya belum mama. Sekarang udah mama. Udah kayaan. Dek, kita ya kalau bohong kan begitu, Mas. Iya. Satu sisi cerita belum punya apa-apa, satu sisi mereka sudah bersedekah sekian itu. Betul. Itu tandanya orang bohong itu, Mas. Ya. Kalau nggak bohong pasti mereka tahu lah, ingat. Iya. Apalagi sebenarnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu ketika minta orang untuk bersedekah, ketika minta orang berinfak, yang ditunjuk dirinya sendiri ini kan jelas Mas untuk kepentingan pribadi. Iya. Ya seharusnya kalau berinfak mengajarkan mereka ini berinfak, ini bersodakoh, kemudian siapa yang berhak menerima, mereka hanya mengatakan saja seperti itu biar nanti yang berinfak bersedekah itu mencari sendiri, Mas, begitu. Betul. Nah, kalau sudah berinfak bersedekah kepada saya. Ya, menceritakan dirinya pernah bisa memberangkatkan puluhan orang umroh ya gara-gara dia bersedekah gitu ya. Padahal dia sendiri mempunyai hutang 7.000 lebih member ya, mitra Paitren ya dalam perkara umroh mereka Pak ya. Iya, iya. Ini puncaknya saya kira dalam cerita tersebut mengatakan bahwa tahun 2008 juga Yusmaru juga pernah sedekah rumah gitu Pak. Padahal di berbagai TV atau media mengatakan tahun 2005 ini Yusuf Mansur rumahnya masih tanah, terus tidak punya toilet. Bagaimana bisa tahun 2008 bisa sedekah rumah gitu? Artinya ini cerita yang bisa dibilang ya ngibul begitu Pak ya. Ya kalau bohong kan begitu, Mas. Iya. Satu sisi cerita belum punya apa-apa, satu sisi mereka sudah bersedekah sekian itu. Betul. Itu tandanya orang bohong itu, Mas. Ya. Kalau nggak bohong pasti mereka tahu lah, ingat. Iya. Apalagi sebenarnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu ketika minta orang untuk bersedekah, ketika minta orang berinfak, yang ditunjuk dirinya sendiri ini kan jelas Mas untuk kepentingan pribadi. Iya. Ya seharusnya kalau berinfak mengajarkan mereka ini berinfak, ini bersodakoh, kemudian siapa yang berhak menerima, mereka hanya mengatakan saja seperti itu biar nanti yang berinfak bersedekah itu mencari sendiri, Mas, begitu. Betul. Nah, kalau sudah berinfak bersedekah kepada saya nanti akan mendapat keuntungan sekian, itu nggak usah dipercaya, Mas, itu udah pasti bohong itu. Iya. Bahasanya itu Ainul yakin bohongnya itu, Mas. Ya karena memang itu gaya-gayanya Pak ya, menceritakan keajaiban gitu ya. Kemudian di akhir acara kemudian gelar sorban gitu ya. Iya. Ya baik, mungkin kita sudah cukup panjang Pak diskusi kita Pak. Baik. Mungkin Pak Zaini ada pesan-pesan untuk masyarakat Pak terkait dengan ini fakta terungkap bahwasanya luas
lahan 7,1 hektar di Kadudampit, Sukabumi ya, yang dulu katanya ini adalah sedekah produktif, sedekah sawah untuk umat, tetapi ternyata kok sertifikatnya menjadi atas nama pribadi nih ya, berdasarkan urusan Pak Darso ini. Kalau mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak, supaya tidak ada lagi istilahnya pemuka-pemuka agama yang menggunakan agama, menggunakan namanya, kepopulerannya ya, untuk memanfaatkan umat untuk kepentingan pribadi gitu Pak. Iya, Mas. Ya, barangkali Pak Zeni ada pesan untuk masyarakat Pak terkait dengan fakta yang Oh terungkap. ya, ya pesan saya begini saja. Pesan saya ketika kita mau berwakaf ya. Ya, Ketika kita mau berwakaf itu kan tentu jumlahnya, kalau berwakaf itu kan jumlahnya cukup besar Mas. Misalnya berwakaf tanah, misalnya berwakaf rumah dan tanah kan begitu. Nilainya cukup besar. Kemudian jangankan yang besar-besar begitulah, ketika ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa saya menerima wakaf dan seterusnya, ketika itu tidak jelas ya, tidak jelas lembaganya apa, kemudian mereka bergerak di bidang apa dan seterusnya, itu menurut hemat saya perlu dihindari. Kalau toh memang harus berwakaf, ya carilah suatu lembaga keagamaan atau perorangan yang amanah dan bisa dipercaya, Mas. ya, Agar niat inna a'malu biniatnya itu nanti sampai ketika mereka berwakaf, ya ketika berwakaf misalnya ijab kabulnya niatnya untuk lembaga pendidikan, ya dibuat lembaga pendidikan, ketika dibuat untuk ibadah masjid ya masjid begitu, agar tidak di kemudian hari tidak menyesal. Lembaga-lembaga itu harus teruji dulu lah Mas, betul, betul. harus melihat yang amanah lah. Jangan Ya, setiap oknum ustadz misalnya mengatakan seperti itu lalu kita iakan, kita serahkan dan seterusnya. Kalau untuk kepentingan pribadi kan niatnya nggak nyampe Mas, gitu betul, betul. Mas. Ya, Itu aja baik, Mas baik. pesannya. Ya, baik. Jadi tetap tepat sasaran lah kalau bahasanya ini, ketika kita bersedekah, Ya, kemudian kita berwakaf, kita berimpak itu tetap sasaran begitu Mas. betul, betul. Ya, ya, ya intinya masyarakat umat ini lebih selektif gitu Pak ya. Kalau ingin Betul bersedekah, betul kalau ingin ya. berwakaf itu Pak ya, melihat track Ya record betul. dari pribadi orang yang mengajak atau mungkin lembaganya begitu Pak ya. Jangan sampai Betul betul. niat kita kan bersedekah atau berwakaf ini supaya menjadi amal jariah yang terus mengalir bahkan sampai anak cucu kita. Jangan sampai Betul betul ini Mas, kita betul niat Mas. berwakaf tetapi ini malah memperkaya seseorang secara pribadi gitu. Baik, Tidak tepat sasaran kan, kalau orang yang ya, sudah kaya lalu diberi sedekah lalu diberi nah, wakaf kan, kemudian wakaf tidak digunakan untuk kepentingan keagamaan atau sosial kan, nanti nggak tepat sasaran Mas. betul Iya. betul ya, ya betul sekali Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak Baik, atas waktunya. Kita sama-sama. lanjut di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2001 Oke Pak. saya itu udah sedekah mobil. Bukan berarti saya datang 2005 itu ada motor. Nah, ini saya hati-hati ngomong begini nih. Takut sombong gitu. Tapi ya, bismillah nih saya sampaikan. Kemudian 2003 udah pakai Mercy dengan izin Allah. Saya alhamdulillah tuh 2005 udah pakai Alphard itu. Alphard masih 8 biji kali 2005 2006 tuh. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah dah. Rezeki mah bukan main dah, karena sedekah itu luar biasa. Ini mungkin pelajaran lah buat kita semua. Saya tahun 2001 itu sudah berfinancial freedom. 2001. Udah nggak ada lagi cerita beli apa aja pakai duit. Padahal waktu itu saya masih miskin. Sampai tahun 2005 saya belum punya toilet. Di rumah tuh belum ada toilet. Dan masih tanah, belum keramik. Tapi waktu itu saya bilang ke istri dan kemudian ke mertua, ini kalau Tuhan kita duit, masalahnya. Siapanya udah. Dulu saya begitu dapat ilmu ini Pak, gua tahu aja bahwa pengen sedekah gitu. Karena itu saya nyari-nyari apa nih yang bisa saya sedekahin gitu. Puncak-puncaknya dalam keadaan saya saat itu, puncaknya 2008. 2008 saya deketin istri saya. Saya bilang, "Dek, kita sedekahin rumah kita." Oh, 2008 tuh. Dek,
Kita sedekahin deh rumah kita deh, gimana? Dulu manggilnya belum mama, sekarang udah mama, udah kayaan. Dek, kita sedekahin deh rumah kita deh, gitu. Terus istri saya bilang setuju. Cuman yang jadi masalah, ini kan rumah emak. Tapi emaknya Yusuf Mansur lebih jago Pak daripada saya. Dia dengar mantunya pengen sedekah rumah, apa dia bilang? Dasar emang mantu, apa aja pengen disedekahin sama dia. Emak ikut. Ini rumah buat anak emak kok, buat si Mumun, istri saya namanya Mumun, buat si Basri. Kalau si Mumun sama si Basri udah ikhlas, emak juga harus ikhlas. Subhanallah, kayak gitu lah. Jadi ketika disambut, disuruh, kemudian siapa yang mau sedekah, harus begitu. Ketika ditanya siapa yang mau sedekah, jangan begini nih. Harus begini. Ustaz, apa? Enggak sabar nih saya. Kapan saya disuruh sedekah? Nah, gitu.